All personnel report to the nearest tornado shelter. All personnel report to the nearest tornado shelter. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Irma Dewantari, Sales Engineer dari PT Quantindo yang akan memandu jalannya acara webinar atau kami menyebutnya sebagai WebQS pada pagi hari ini. Nah, WebQS kita pada pagi hari ini berjudul eVTOL Fixed Wing UAV Quantum System Trinity dan penggunaannya di Indonesia, di mana Bapak Ibu semua akan mendengarkan pemaparan langsung dari Sales Engineer kami, yaitu Mas Eko Alexander ST. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi rekan-rekan semua yang ingin tahu terkait armada eVTOL yang terkenal kompak dan canggih ini. Atau juga untuk rekan-rekan yang mungkin sedang melakukan pemilihan teknologi UAV yang tepat untuk kedepannya. Karena drone Quantum System Trinity dengan berbagai pengembangan ini sudah 5 tahun nih mengudara di langit Indonesia sebagai eVTOL UAV berstandar survey grade. Sebelumnya mari kita sapa Mas Alek terlebih dahulu. Halo Mas Alek, apa kabar? Iya, Mbak Irma. Halo, Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana Mbak Irma sendiri? Iya, Alhamdulillah saya baik juga Mas Alek. Sudah siap ya Mas untuk menceritakan pengalaman Quantindo beserta beberapa end customer-nya kepada kita semua? Oke Mbak, siap Mbak. Oke, siap. Nanti untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa dilakukan dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Mas Alek. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu nih dengan PT Quantindo sebagai distributor tunggal dan juga brand ambassador dari Quantum System di Indonesia melalui video berikut ini. Quantindo adalah brand singkat dari nama terdaftar kami, PT Quantindo Wijaya Adira Jasa. Perusahaan ini didirikan oleh Yovis Taufan, yang sejak tahun 2018 fokus memasarkan produk Quantum Systems Game di Indonesia melalui sub-reseller sebelumnya di tahun tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2020, PT Quantindo Wijaya Adira Jasa didirikan untuk fokus menangani penjualan, after sales service, repair center dan training center produk Quantum Systems di Indonesia. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, Quantindo telah meningkatkan penjualan Quantum Systems Trinity di berbagai sektor, baik melalui kerjasama dengan sub-reseller seperti PT Terradrone Indonesia maupun penjualan secara langsung. Dan dengan meningkatnya fitur safety dari Quantum Systems GmbH, kecelakaan dan insiden karena sistem error pada Trinity berkurang drastis di tahun 2022, dan juga dengan adanya fitur tambahan pada unit Trinity, insiden human error juga turun secara drastis. Setelah ditetapkan sebagai agen tunggal Quantum Systems Jerman, PT Quantindo saat ini menjadi perwakilan resmi Quantum Systems Jerman untuk produk Trinity dan Quantum Systems Amerika untuk produk militer, khususnya pada kebutuhan drone surveillance taktikal berbasis artificial intelligence. Terima kasih atas perhatian Anda. Silahkan hubungi tim kami untuk detail informasi lebih lanjut tentang produk eVTOL UAV Quantum Systems dari Jerman ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Irma. Dan saya ucapkan selamat datang bagi semua peserta dalam kegiatan WebQS dengan judul eVTOL Fixed Wing UAV Quantum System Trinity dan penggunaannya di Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Quantindo. Pada edisi awal WebQS ini, kami akan menceritakan tentang penggunaan Quantum System Trinity di Indonesia, yakni untuk menjawab sebuah pertanyaan besar, mengapa harus Trinity? Sebelum kita lanjut ke isi materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Eko Alexander, salah satu fresh graduate yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan cerita dari PT Quantindo Wijaya Adira Jasa terkait penggunaan Quantum System Trinity di Indonesia. Dan akan mencoba menjawab pertanyaan, mengapa harus Trinity?
Sejak dipasarkan di Indonesia, Quantum System telah mengalami beberapa perubahan di sistem dan upgrade teknologi berdasarkan tuntutan tren di bidang aerial mapping. Di mana pada akhir tahun 2017, saat Trinity version 1 berhasil dipasarkan di Indonesia, tepatnya di perusahaan jasa pengamanan jalur pipa gas, ditemukan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, di mana pada saat itu tren teknologi drone hanya membutuhkan adanya teknologi vertical takeoff landing pada fixed wing. Dan untuk Trinity version 1, saat itu sangat handal, namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Serta penjualan pun banyak, hingga di angka 10 unit. Hanya saja 5 unit menggantikan 5 unit crash karena sistem error. Tuntutan lain muncul pada tahun 2019. Pada saat itu, tren pemuatan foto udara menuntut adanya teknologi post-processing kinematik atau real-time kinematik. Dan hasil akurasi menjadi faktor utama dalam penjualan. Dan Quantum System melihat peluang tersebut dengan mengintegrasikan teknologi PPK dan membuat unit drone yang mampu membawa lidar. Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, semua teknologi drone wajib untuk menaati standar penerbangan komersial dan harus disertifikasi sebelum dijual di pasar internasional. Pada momen inilah Quantum System mulai berubah. Mengingat terkait akurasi, semua sudah final untuk diintegrasikan di tahun 2020. Dan kini, semua software engineer Quantum System fokus pada safety penerbangan. Hingga masuklah kita ke tahun 2023, di mana customer aerial mapping, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang menuntut terpenuhinya kaidah keselamatan kerja atau HSE, serta zero accidents dalam bekerja menuntut teknologi lebih, seperti user-friendly, efektif, dan efisien, low maintenance, dan easy to repair. Sehingga Trinity pun berevolusi dari Microsoft Base ke Linux Base dan mempersiapkan perangkat untuk fitur-fitur artificial intelligence lainnya. Dari timeline atau perjalanan tahun ke tahun tersebut, selanjutnya saya akan menceritakan beberapa use case yang dapat dijadikan sebagai evidence dari perjalanan Quantum System Trinity di Indonesia. Khususnya Trinity version 1 yang berhasil memetakan area Kemayoran pada tahun 2018 lalu dan melakukan penerbangan beyond Vilos pertama kali di area urban dari jarak 3 hingga 4 km untuk memetakan 7 km koridor rencana jalan tol dalam kota. Serta uji coba Trinity version 1 untuk menyelesaikan 108 sampai 120 km peta ruas jalur pipa gas hanya dengan satu tim yang terdiri dari 2 orang untuk satu timnya, yakni pilot utama dan co-pilot. Dalam misi ini, Trinity mendapatkan registrasi pertama dari DKKPU. Untuk pertambangan, Trinity version 1 mempunyai keterbatasan dengan hanya menggunakan sensor kamera Sony UMC 20 megapiksel. Dan tidak ada fitur terrain following, tepatnya di tambang milik PT Adaro. Setelah penggunaan pada sektor pertambangan, selanjutnya use case di sektor agrikultur. Trinity menjadi pilihan dari PT Perkebunan Nusantara 4 atau PTPN 4, di mana pada saat itu belum ada fixed wing VTOL yang memiliki fitur safety seperti Trinity. Dari pengalaman demi pengalaman tersebut, akhirnya pada tahun 2019, Quantum System merombak QBase menjadi QBase 3D, yang dilengkapi oleh 3D Flight Planning dan Embed Terrain Following berbasis data DEM SRTM. Terdapat beberapa penggunaan yang benar-benar memanfaatkan fitur QBase ini dan terrain following. Apalagi penerbangan lidar yang menuntut agar dilakukan pada altitude yang lebih rendah di wilayah yang tentunya berbukit. Salah satu klien kami yang telah melakukan pemetaan lidar di Halmahera, di mana AOI-nya terletak jauh dan tidak ada akses terdekat, sehingga penerbangan lidar pun dilakukan dari jarak 10 km dengan altitude sekitar 100 sampai dengan 110 meter AGL untuk mendapatkan data lidar yang masuk dalam standar pengolahan mereka. Pada video tersebut, penggunaan lidar untuk area luas, di mana lidar Cube 240 pada Trinity mampu untuk memetakan 380 hektar dalam satu kali penerbangan selama waktu 45 menit.
di mana didapatkan 94 sampai dengan 100 poin per meter pada kecepatan Trinity di 17 sampai dengan 20 meter per second untuk scanning lidar. Dan dengan disupport oleh perangkat Inertial Measurement Unit atau IMU dari Trimble APX 15, maka data yang dihasilkan memiliki kerapatan yang baik meskipun Trinity dalam kecepatan yang cukup tinggi. Dan tentunya data DEM SRTM ini menjadi acuan untuk terrain following pada misi ini karena sangat membantu untuk mengamankan penerbangan dari potensi benturan terhadap obstacle. Masih di Halmahera, dengan kondisi terrain yang terlihat di video ini, fitur terrain following sangat membantu dan juga adanya fitur untuk menggunakan DEM terupdate, DEM hasil olahan fotogrametri. Membuat aerial surveyor dapat menyusun rencana terbang yang aman dari benturan atau insiden crash. Bisa dilihat pada video sebelah kanan. Dari kondisi terrain yang tadi ditampilkan di video sebelumnya, berikut adalah hasil data lidar Trinity F19 Plus dengan Cube 240 pada ketinggian 110 meter AGL. Di mana pada ketinggian tersebut dihasilkan data awal lidar yang dapat dijadikan sebagai data awal bagi operator tambang untuk melakukan pembukaan lahan atau pekerjaan tambang lainnya. Salah satu klien kami yang melakukan misinya di Indonesia Timur adalah PT Hengjaya Mineralindo. Di PT Hengjaya, Trinity F90 Plus dengan sensornya yaitu Cube 240 hampir digunakan tanpa henti untuk melakukan pemetaan lidar di site-nya yaitu di site Morowali dan di site-nya di Papua. Mengingat data tambang yang sangat rahasia, maka pada saat ini kami akan menceritakan terkait misi pelatihan di area yang memang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan. Di mana dilihat pada gambar sebelah kiri, tim harus melakukan mobilisasi Trinity melewati area yang cukup sulit. Dan dengan kemasan Trinity yang ringan, membuat kegiatan mobilisasi tidak terlalu berat. Dari video yang sebelah kanan, datanya yang dihasilkan pada ketinggian 115 meter AGL. Seperti yang terlihat pada video, ini masuk dalam standar perusahaan. Dan bagi tim olah data pun, pekerjaan klasifikasi untuk mendapatkan data terrain menjadi sangat ringan tanpa harus ada banyak memanipulasi data. Kemudian selanjutnya, untuk pemetaan fotogrametri, Trinity digunakan untuk pemetaan di area-area ekstrim, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, atau yang sekarang berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pemetaan fotogrametri ini dilakukan di seluruh area daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Pemetaan ini untuk mencari potensi lokasi illegal farming untuk penanaman ganja. Lokasi pemetaan pun sangat sulit diakses. Dan memang biasanya ganja ditanam di area yang cukup tinggi atau wilayah yang tersembunyi. Dan hingga saat ini, Trinity masih beroperasi di wilayah Aceh. Dan selanjutnya untuk sektor infrastruktur, Trinity pun digunakan untuk pemetaan jalan tol dalam rangka inspeksi atau survei pendahuluan untuk pembangunan jalan tol. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Akses Indonesia yang telah menggunakan Trinity sejak tahun 2020. Hingga saat ini dan hanya kembali sampai saat ini, PT Akses hanya kembali ke Kuantindo showroom pada saat terjadi defect pada sirkuit navigasi di awal tahun 2023, dan sebelum itu terjadi, PT Akses terus melakukan misi tanpa ada kendala.
Kemudian PT Teradrone Indonesia selaku reseller resmi Quantindo yang juga membantu melakukan penjualan unit sampai dengan menjalankan services, pernah meminta Bapak Yovis Taufan untuk menguji fitur kami, yaitu fitur Terrain Following Trinity di area Pulau Taliabu, di mana pada saat itu mereka menjalankan misi yang memang agak rumit karena keterbatasan akses menuju area of interest. Pada penerbangan ini, bisa dilihat pada video sebelah kiri, Trinity terbang pada kondisi minus 200 sampai minus 350 meter dari titik take off untuk melakukan survei lidar. Dan dari sinilah muncul fitur tambahan yang sebelumnya ada terrain following, fitur barunya yaitu fitur Safe Return Path dan GNSS Denied, yang nantinya akan saya ceritakan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk uji kehandalan dan ketahanan dari Trinity ini, salah satu pengguna kami yaitu dari PT Musi Hutan Persada. Hingga saat ini mereka masih melakukan penerbangan unit yang dibeli pada tahun 2019, yakni Trinity F-19 Plus dengan serial number-nya 0063, yang ditargetkan oleh manajemen mereka akan mencapai sekitar 1000 jam full penerbangan dengan total flight sebanyak 1400 flight. Surveyor pada klien kami ini memang lebih banyak melakukan survei hingga hampir tiap hari untuk melakukan updating data. Dari kedua unit Trinity yang mereka punya, unit nomor seri 68 inilah yang sangat disayang oleh tim survei PT Musi Hutan Persada. Karena saat ini hampir menembus 1000 jam dengan perawatan yang tidak terlalu sering dan terlalu mahal. Oke, karena banyaknya fitur safety pada unit Trinity ini, salah satu konsultan di PT Freeport Indonesia mendapatkan rekomendasi dari PT Freeport Amerika untuk mempertimbangkan menggunakan Trinity di area site PT Freeport untuk pemetaan skala luas. Di video sebelah kanan, bisa dilihat PT Intan Angkasa Air Service ini yang biasanya menjalankan lidar menggunakan helikopter. Kini mereka menjadikan Trinity lidar sebagai salah satu perangkat survei yang ada di PT Freeport karena beberapa faktor seperti faktor safety dan fitur-fitur yang ada di Trinity bukan open source, serta fitur Trinity ini memenuhi standar safety penerbangan. Itulah beberapa cerita tentang quantum system Trinity dari beberapa klien kami, dan tentunya tidak habis diceritakan dalam satu sesi Zoom ini. Itulah mengapa Trinity sangat cocok untuk pekerjaan survei udara di Indonesia. Namun, mengapa saat ini harus berevolusi ke Trinity Pro? Adapun beberapa alasan dan jawaban tentang kenapa kita harus berevolusi ke Trinity Pro. Yang pertama, di Indonesia, dari pengalaman Trinity sebelumnya, banyak klien yang terkendala akibat gangguan hujan lokal dan ketidakpastian kondisi angin dan cuaca. Terkadang Trinity harus menghadapi debu yang pekat saat take off dan landing. Kemudian hujan deras saat kembali dari misi pemetaan. Trinity Pro menjawab permasalahan ini dengan menciptakan Magnetic Airspeed Sensor atau PITOT yang mungkin kita biasa kenal. Airspeed Sensor ini akan menghalau air dan debu masuk ke onboard komputer, dan ini adalah satu-satunya di dunia. Serta mendapatkan sertifikasi IP55 yang kita kenal adalah untuk tahan air dan debu untuk IP55 ini. Kemudian kondisi alam di Indonesia sangatlah unik. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kearifan lokal, mistik dan supranatural obstacle yang biasanya ditandai oleh GPS yang tiba-tiba nol, atau tiba-tiba pesawat kehilangan navigasi sesaat. Pada masalah ini, Trinity Pro
dilengkapi oleh fitur Save Return Path yang membuat Trinity otomatis coming home sesuai arah yang kita kehendaki atau altitude aman yang kita setting pada saat melakukan flight plan. Kemudian Trinity Pro dilengkapi dengan fitur GNSS Denied. Jadi ketika Trinity ada masalah akan tetap kembali ke home sesuai path yang akan kita setting sebelumnya, meskipun GPS dalam posisi 0 ataupun dalam kondisi dijammer sekalipun. Fitur tambahan lainnya adalah fitur AB Mission. Apa sih AB Mission? AB Mission ini di mana Trinity bisa take off dari titik A dan akan melakukan landing dari titik B. Yang paling utama untuk customer service, untuk customer di Indonesia, kami mempelajari adalah after sale service dan easy maintenance tanpa harus adanya ketergantungan terhadap pabrikan atau distributor. Disinilah Quantum System akhirnya membuat semua sistem menjadi lebih mudah, seperti sistem plug and play, sehingga end customer bisa melakukan repair mandiri mulai dari autopilot, ESC, dan spare part yang ada pada Trinity. Dan tentunya layanan ini akan membuat semakin murah biaya repair dan maintenance dari perusahaan pemilik Trinity itu sendiri. Cukup demikian cerita yang saya sampaikan pada WebQS edisi awal ini, yang kiranya dapat memberikan referensi bagi peserta atau praktisi survei yang hadir pada sesi ini untuk Quantum System Trinity di Indonesia. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Mbak Irma. Ya, terima kasih Mas Alek atas pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Lalu untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, boleh banget nih disampaikan di sini. Silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu. Iya, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin sedang memberikan pertanyaan yang mau ditanyakan, saya sedikit menjelaskan tentang perbedaan Trinity S90 dengan Trinity Pro. Jadi kalau di Trinity S90 itu, kan kita take off di titik A, kita juga akan landing di titik A. Nah, fitur itu diperbaiki atau dikembangkan di Trinity Pro. Sekarang untuk titik kita take off di titik A, kita juga landing di titik B. Karena sekarang sudah ada mini lidar di bagian bawahnya, jadi dia bisa men-scanning obstacle sehingga bisa aman untuk landing di titik yang lain. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Abdurrahman. Untuk lidar yang selama ini dipakai, berapa poin per meter persegi dengan ketinggian 120 meter, serta untuk harganya kisaran berapa? Kemudian ada lagi dari Ibu C. Wulandari, untuk customer Indonesia kan Trinity-nya masih di lock di 60 menit. Apakah bisa di-unlock ke 90 menit? Persyaratannya apa saja? Ada lagi pertanyaan ketiga dari ATR BPN, Ibu Hesti. Apabila ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat, apakah drone dan kelengkapannya ini aman untuk dimasukkan ke dalam bagasi?
Kemudian dari Bapak Dedi dari PT Herdaya Mining Energy. Untuk Trinity yang Pro, apakah bisa dipasangkan dengan sensor LiDAR dari merek lain? Oke, mungkin kita rekap dulu pertanyaannya sambil menunggu. Nanti masalah kalau ingin sudah bisa menjawab, silakan infokan ke saya. Satu-satu atau kita jawab Boleh, semua? bebas Mas Alek. Oke. Mau satu dulu, silakan dari pertanyaan Bapak siapa? Oke, mungkin saya akan coba menjawab dari pertanyaan Pak Abdul Rahman ya. Di sini Bapak Abdul Rahman menanyakan untuk LiDAR yang selama ini dipakai, berapa poin per meter persegi dengan ketinggian 120 meter, serta untuk harganya di kisaran berapa. Mungkin jawabannya untuk sekitar ketinggian ya, per meter perseginya. Kalau 120 meter dengan kecepatan Trinity itu 17 meter per second adalah 64 sampai dengan 70 poin meter persegi, Pak. Dan untuk harganya di kisaran berapa, di-share oleh tim operation kami yang ada di kolom chat, nanti bisa dilihat aja Pak dari link tersebut. Jadi untuk kecepatan Trinity ini 17 meter per second bisa mendapatkan sekitar 64 sampai 70 poin per meter persegi untuk di ketinggian 120 meter. Pertanyaan kedua dari ini Ibu ya, Ibu Si Wulandari. Untuk customer Indonesia, Trinity masih di lock di 60 menit, ya benar untuk ini. Apakah bisa di unlock ke 90 menit? Oke. Jawabannya adalah terkait hal ini untuk Bapak unlock bisa, sangat bisa, dengan mengirimkan data perusahaan dan mengisi form yang disediakan dari kami. Jadi masih ada peluang untuk di unlock menjadi 90 menit. Jadi nanti tinggal kita mengirimkan data dari perusahaan yang mempunyai Trinity dan mengisi form yang disediakan dari Quantindo. Nanti akan kami bantu urus. Oke, ada lagi? Iya, ini ternyata yang tanya lumayan banyak juga ya. Dari ini namanya Mal, Bapak atau Ibu. Nah, dari keseluruhan unit yang sudah beredar di Indonesia, berapa unit yang mengalami crash serta cash problem and solusinya seperti apa? Terima kasih. Itu dari Bapak Mal. Dia ada dua pertanyaan. Pertanyaan keduanya, untuk terbang terrain following itu base data DEM-nya menggunakan data apa dan kualitas akurasinya bagaimana? Lalu ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Auditia PT Akset. Berapa persen penggunaan baterai saat fungsi vertical landing di Trinity Pro digunakan? Dan apakah bisa baterai dan spare part luar, misal sayap, rotor, dan lain-lain menggunakan Trinity F90 Plus? Begitu ya, Pak. Oke. Sudah banyak pertanyaan, Mas Alek? Iya. Kan? Jawab. Cukup antusias ya peserta Iya, QS sangat sesi aktif. pertama ini. Tapi tadi ada pertanyaan yang saya belum jawab kayaknya, Mbak Irma, Oh iya, dari dari Bu Hesti ya, Ibu Esti ya, dari yang ATR BPN. menanyakan gimana kalau melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat, apakah drone, Trinity, dan kelengkapan yang untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi dari pengalaman klien kami dan kami juga pun untuk mengirimkan barang, Trinity ini adalah salah satu produk yang cukup aman jika kita mempunyai pemetaan di area yang jauh menggunakan pesawat. Untuk berat Trinity sendiri kan kalau untuk bagasi itu sekitar maksimal 20 kilo. Untuk Trinity jika tanpa baterai beratnya itu di bawah 20 kg, sekitar 13 sampai 14 kilogram. Jadi masih aman. Ketika kita membawa baterai kita akan berikan surat ya, sertifikat baterai yang dimana minta jika nanti ditanya oleh pihak bandara atau pihak bagasi akan bisa diberikan untuk kemudahan membawa unit Trinity ini. Jadi selama ini tidak ada masalah untuk membawa unit Trinity ini menggunakan pesawat. Cukup aman dan cepat tanpa kita harus mengirimkan melalui kargo. Kemudian jawab pertanyaan yang mana lagi, Mbak Irma?
Untuk Bapak Dedi dari PT Herdaya, pertanyaannya untuk Trinity Pro ini apakah bisa dipasangkan dengan sensor lidar merek lain? Masalah Untuk Trinity Pro, apakah bisa dipasangkan dengan sensor lidar dari merek lain? Jadi dari Trinity, sensor lidar hanya bisa menggunakan dari Cube 240 saja untuk Pak Dedi ya, Mbak ya. Jadi belum bisa atau tidak bisa menggunakan sensor selain dari Cube 240 karena di keybase-nya juga settingannya hanya ada Cube 240. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Mungkin nanti kalau misalkan jawaban dari Mas Ale kurang jelas atau apa, silakan ditanyakan kembali via chat ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mal. Tadi dari keseluruhan unit yang sudah beredar di Indonesia, berapa unit yang mengalami crash serta case problem, dan solusinya seperti apa? Gitu, misalnya. Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya pertanyaan ini. Dari Bapak atau Ibu ya. Untuk kejadian crash Trinity di Indonesia sendiri, kita menghitung dari data tahun 2020, semenjak tahun 2020 sampai 2023 ini, kita berdasarkan laporan ada 5 kejadian crash, yang mayoritas dari 5 crash ini adalah dari atau faktor human error, sehingga beberapa atau fitur yang mengalami crash itu di-lock oleh dari quantum system. Jadi untuk penerbangan Trinity ini cukup aman ya. Biasanya ketika ada crash itu faktor dari human error-nya yang tidak memperhatikan safety pada saat pembuatan flight plan atau pada saat melakukan misinya. Ya, seperti itu ya mungkin Bapak Mal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, masih dari Bapak atau Ibu Mal ini, untuk terbang direct following itu base data DEM-nya menggunakan data apa dan kualitas akurasinya seperti apa? Itu misalnya. Ya, berarti dari Bapak atau Ibu Mal ini antusias ya, Mbak Irma ya. Ada 2 pertanyaan. Baik, coba kita jawab ya. Mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas bisa lanjut lewat support, nanti dari tim kami akan mengirimkan nomornya. Untuk pertanyaan kedua ini, terrain following base data DEM-nya dari atau menggunakan data apa dan kualitas akurasinya bagaimana. Jadi untuk terrain following ini default dari Keybase karena kita melakukan setting misi atau membuat flight plan itu di Keybase 3D menggunakan data SRTM, Shuttle Radar Topographic Mission. Dan untuk DEMNAS kadang sampai 10, kadang sampai 50 meter untuk kualitas atau akurasi data DEM-nya. Jadi bisa untuk default keybase-nya itu kita menggunakan SRTM, tapi bisa memasukkan data DEMNAS dengan mengimport file DEM-nya. Begitu dari Bapak atau Ibu Mal. Semoga terjawab. Iya, betul. Dan Kalau untuk ada tambahan. Jadi ketika kita melakukan survei lidar, ya, untuk penerbangan lidar diwajibkan untuk menggunakan data DEM terupdate. Jadi bisa kita penerbangan foto udara dulu sebelumnya, foto sensor RGB, setelah itu diolah, dapat DEM dari fotogrametri. Nah, data DEM tersebut jadi acuan untuk terrain following penerbangan Trinity lidar. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bapak Auditia dari PT Akset. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa nampung satu pertanyaan lagi ya Mas Alek ya. Silahkan dikirimkan melalui chat Zoom. Oke, pertanyaan dari Pak Auditia, jadi berapa persen penggunaan baterai saat fungsi vertical landing di Trinity Pro digunakan? Dan apakah bisa baterai dan spare part di luar, misal sayap, rotor, dan lain-lain itu masih menggunakan Trinity S90 Plus? Oke, untuk Pak Auditia, saya akan mencoba menjawab. Untuk penggunaan baterai pada saat vertical landing takeoff ini sekitar 5 sampai dengan 10% penggunaan baterai. Untuk baterai pilot dan sayap atau wings masih bisa menggunakan dari Trinity sebelumnya, itu Trinity F19 Plus. Bisa digunakan di Trinity Pro. Hanya
dari penggunaan baterai ini ketahanan anginnya lebih besar dari Trinity Pro. Kalau misalkan F19 Plus rotornya lebih kecil, Trinity Pro ini lebih baik jika ada angin di darat ataupun pada saat melakukan misi. Oke, tadi adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui room chat Zoom. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, 1 pertanyaan lagi. Silakan. Oke, sepertinya sudah cukup antusias juga sih dari Bapak Ibu di sini untuk menanyakan melalui via room chat. Dan sayang sekali waktu kita untuk tanya jawab sudah berakhir, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Apabila masih ada pertanyaan lain, bisa langsung saja chat via nomor WhatsApp PT Quantindo yang dikirimkan oleh Mas Ilham ya. Dan sebelum diakhiri, saya mungkin minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk dilanjutkan untuk sesi foto dokumentasi. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya sebentar. Oke, untuk sesi dokumentasi saya akan coba screenshot untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Lalu untuk yang 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya yang tadi diberikan oleh kita semua, kepada kita semua ya Mas Alek. Semoga apa yang dibagikan oleh Mas Alek dan tim Quantindo ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah aktif banget bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Untuk web QS selanjutnya, temanya adalah tentang penggunaan Trinity di perkebunan. Jadi nantikan untuk web QS selanjutnya sekitar minggu depan. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan mengenai webinar hari ini adalah tentang perjalanan quantum system Trinity yang sudah 5 tahun terbang di langit Indonesia. Dan itu juga sangat memperhatikan kebutuhan dari customer, sehingga terdapat perkembangan yang sangat pesat dari versi 1 hingga saat ini, di mana Trinity membuktikan bahwa teknologinya sangat cocok untuk pemetaan udara di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan use case tadi disampaikan oleh Mas Alek, yang di Indonesia ini sangat beragam dan juga mayoritas berada pada kondisi pemetaan yang ekstrim. Hal inilah yang membuat Trinity terus mengalami perkembangan hingga saat ini rilislah Trinity Pro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti webinar ini hingga akhir. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi di WebQS seri kedua yaitu tentang pemetaan di perkebunan. Saya Irma Dewantari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaining aerial data has become ever more valuable for decision makers in all industries. Drone applications are constantly evolving, and so are user expectations. The Trinity Pro was developed to meet the growing needs of commercial businesses as they expand their reliance on remote and large-scale data. It is a reliable and flexible platform designed to keep up with the cutting edge of our customers' industries by integrating high levels of automation, seamless multi-sensor capabilities, and survey-grade results, all while pushing the latest safety features and not compromising in ease of use and operational costs.
The new Trinity Pro features the latest quantum autopilot with onboard Linux Mission Computer as the centerpiece of innovation. It provides increased computing power and internal storage, enhanced connectivity, and it opens the door to future AI capabilities. This forward-thinking platform will change the way you interact with data by reducing steps and time in the field, as well as simplifying processing efforts in the office. The Trinity Pro takes away the need to plan around weather and environmental conditions. With an IP54 rating for dust and rain, a wind tolerance of up to 14 meters per second, a maximum takeoff altitude of 4,800 meters, and an increased transition height of 60 meters, you can fly almost anytime, anywhere. The performance parameters and safety features of the Trinity Pro open new business opportunities. It comes with the broadest selection of sensors in the industry to suit a diverse range of application needs. The ability to take off and land in different locations, combined with the flight time of 90 minutes, finally enables true long corridor mapping needed for pipeline inspections, power line monitoring, or road and rail inspections. The Trinity Pro is built on a reliable and proven platform with more than 140,000 flights. Our tried and tested system can provide operators with confidence that they can complete their projects quickly, safely, and efficiently. Combining the Trinity Pro with our Cubase 3D mission control software forms a completely integrated system. Potential risks are detected during mission planning, before takeoff, and the autopilot provides the latest safety features. These include automatic self-diagnostics, terrain awareness, wind simulation, and AI-powered features such as safe return to home. Accelerate your decision-making process with this future-proof platform for growth. Trinity Pro, designed to evolve.